Halo adik-adik di rumah, selamat pagi. Ketemu kembali ya di ibadah anak di GKJ Condong Catur hari ini. Nah, adik-adik di rumah, hari ini saya nggak sendirian nih, ditemani satu orang yang sudah tidak asing untuk kita semua. Ada Pak Pendeta Riseng di sini. Nah, hari ini kita akan beribadah bersama-sama secara virtual tentunya. Sebelumnya, gimana nih kabarnya adik-adik di rumah? Semoga tetap senang, tetap bahagia, tetap bersemangat meskipun aktivitasnya masih di rumah aja, belajarnya di rumah aja, main-main di rumah aja gitu ya. Nah, Pak Risa gimana nih kabarnya? Apakah baik atau jelek? Oh, baik ya. Ya, semoga kita tetap bahagia dan senang meskipun aktivitasnya secara virtual, terbatas dan jarang keluar-keluar rumah. Bahkan nggak tahu nih temen yang ada di depan rumah tuh siapa, mungkin seperti itu. Tapi biarlah kita tetap bersuka cita meskipun di rumah aja. Ya teman-teman, mari kita memulai ibadah kita saat ini. Biar semangat nih, kita mau memuji nama Tuhan. Roti dan mentega. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan mendoakanmu dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti, seperti celana dengan baju. Nah, teman-teman dan adik-adik semuanya di rumah, kita sudah bernyanyi nih. Nah, sebelum kita melanjutkan ibadah kita saat ini, mari kita bersama-sama berdoa menghadap Tuhan, menyerahkan ibadah kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur meskipun kami bertemu secara virtual, tetapi Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk senantiasa bergembira dan berbahagia bersama-sama. Ya Tuhan, di dalam jarak yang terpisah ini, kami mau bersama-sama menyerahkan ibadah virtual kami, ibadah online kami, ibadah anak GKJ Condong Catur. Kiranya Engkau memberkati ibadah kami ya Tuhan, dari awal, pertengahan hingga secukupnya nanti. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, teman-teman, kalau ibadah biasanya pasti ada nyanyi, ada dengar firman, ada baca Alkitab dulu, Ding. Baca Alkitab dulu baru dengar firman dari yang membawakan renungan. Terus ada persembahan dan lain-lain, begitu ya, ada doa syafaat juga. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita memuji nama Tuhan lagi biar lebih semangat nanti baca Alkitabnya dan dengar firman Tuhan dengan lagu Aku Cinta Yesus. Aku cinta Yesus sedalam-dalam-dalamnya. Aku cinta Yesus sedalam-dalam-dalamnya. Cintaku dalam-dalam, sedalam-dalam-dalamnya. Cintaku dalam-dalam, sedalam-dalam-dalamnya. Aku tresno Yesus, jero-jero banget. Aku tresno Yesus, jero-jero banget. Tresnoku jer-jer ro-ro, jero-jero banget.
jero-jero banget. Ya, kita sudah menyanyi Aku Cinta Yesus. Nah, maka karena cinta Yesus, kita mau juga mendengarkan firman-Nya yang disaksikan di dalam Alkitab. Nah, sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, yuk bersama-sama kita berdoa kepada Tuhan. Kayu yang pimpin teman-teman di rumah mengikuti ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan, membaca, dan merenungkan kesaksian firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Nah, kita mau membaca Alkitab kita bersama-sama. Teman-teman yang sudah bisa membaca, silakan dibuka Alkitabnya. Dan teman-teman yang belum bisa membaca, silakan didengarkan dan diperhatikan bersama-sama. Kita akan membaca bagian dari Alkitab kita dari Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal 15. Injil Yohanes pasal 15 kita baca ayat 9 sampai 17. Injil Yohanes 15 kita baca ayat 9 sampai 17. Yuk ya sudah baca bareng-bareng sama Kak Ayu secara virtual, dan teman-teman yang belum bisa baca, yuk didengarkan baik-baik. Injil Yohanes 15 ayat 9 sampai 17, yang demikianlah disaksikannya. Perintah supaya saling mengasihi. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Amin. Berbahagia setiap kita yang membaca, mendengarkan, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Nah, teman-teman dan adik-adik semua yang ada di rumah, sebelum kita mendengarkan nih apa yang akan dikatakan Kak Ayu, kita akan mendengarkan dan melihat dan memperhatikan ya sebuah video yang yang dikutip dari YouTube. Yang demikian.
Ya, itu tadi video yang kita lihat bersama-sama. Nah, apa nih yang kira-kira teman-teman dan adik-adik pahami dari video tadi? Ada 2 orang memakai baju yang dikenal sebagai baju agama dalam tanda kutip. Kalau biasanya Pak Risang, kalau misal melayani ibadah perjamuan kudus, dia pakai toga atau jubah begitu ya. Lalu yang satunya lagi tadi juga pakai baju panjang, tapi ada bedanya. Yang satu pakai baju panjang dan berkolar. Yang satunya pakai baju panjang dan pakai peci. Nah, kira-kira sudah tahu ya apa agama mereka? Biasanya kalau orang di Indonesia tuh sudah kenal, oh kalau agamanya A pasti bajunya gini. Kalau agamanya B bajunya pasti begitu. Tapi ada yang unik ya teman-teman dan adik-adik dari video tadi. 2 orang ini punya agama yang berbeda. Tapi terlihat di video tadi tuh mereka bercakap-cakap dengan senang, dengan gembira. Bahkan mereka minum kopi bersama, menceritakan ini dan itu. Meskipun tidak didengarkan apa sih yang mereka bicarakan, tapi mereka mengobrol dengan baik. Nah, kita tadi di awal juga sudah menyanyikan lagu, apa tuh? Roti dan mentega. Ku akan selalu mendukungmu, ya. Mendorongmu terus maju, mendoakanmu, menjadi sahabatmu dan tidak meninggalkanmu. Nah, itu juga sama yang disampaikan oleh Yesus dalam Injil Yohanes ini. Tuhan Yesus mengingatkan kita untuk saling mengasihi. Dan di sana di ayat 14 disebutkan bahwa kamu adalah sahabatku. Kamu bukan lagi hamba yang tidak tahu apa rahasia tuannya. Tapi kamu sahabat yang aku sudah bicara denganmu, aku sudah mengutarakan apa yang menjadi keinginanku, maka kamu harus melakukan itu. Nah, dari video tadi itu bagaimana 2 orang yang berbeda agama, tentunya pasti berbeda sudut pandang, pemikiran, pendapat, tetapi mereka bersahabat. Bahkan tidak disangka-sangka nih satu sama lain memberikan hadiah kepada temannya. Karena sudah tua, kakinya jadi lemah. Kalau berdiri, dari duduk berdiri, kakinya sakit. Dan diberi deker, penguat kaki yang kalau bisa jalan dengan baik. Terus tadi juga diperlihatkan bagaimana mereka beribadah dengan baik, yang romonya atau bapak pendetanya bisa sujud sebelum masuk ke gereja, terus temannya yang imam bisa beribadah dengan nyaman. Nah, dari video itu kita belajar bahwa persahabatan itu bisa melebihi hubungan seperti saudara. Nih, siapa nih yang di rumah nih kalau sama kakaknya, kalau sama adiknya sering berantem? Ada di rumah? Sama Kak Ayu juga dulu di rumah. Sering berantem sama kakaknya, sama kakak-kakaknya karena Kak Ayu paling kecil. Nah, dari video tadi kita belajar bagaimana sih sebenarnya mengasihi orang lain. Mengasihi orang lain bukan berarti menutupi semua kesalahannya, karena kan dia teman aku, dia nggak pernah salah di mata aku. Tapi tidak pernah salah di mata kita itu tidak berarti sama dengan tidak bersalah di hadapan orang lain. Menjadi sahabat berarti juga menegur. Itulah juga yang dikatakan oleh Yesus bahwa kalau kamu sahabatku, maka kamu harus melakukan perintahku. Nah, perintah Tuhan tuh banyak banget ya, mengasihi sesama. Sesama itu bukan hanya sesama manusia, tetapi juga sesama ciptaan. Dan sesama ciptaan itu sangat banyak banget. Hewan, terus tumbuhan, atau bahkan virus yang ada di sekitar kita. Bukan berarti terus kalau, kan aku cinta virus, udahlah aku keluar-keluar aja. Bukan seperti itu ya teman-teman. Tetapi bagaimana kita menjaga diri kita, menjaga orang lain, dan juga tetap menghargai ciptaan Tuhan. Nah, menjadi sahabat adalah satu perintah yang susah-susah gampang lah ya. Kita berteman dengan teman kita sekelas atau bahkan yang duduk sebangku dulu pas waktu masih sekolahnya offline.
Yang sekarang kan ketemunya cuma virtual, jadi ya say hello-nya pas waktu di kelas, pas waktu nge-zoom atau video call begitu. Nah, mengasihinya ya dengan menjaga. Karena aku mengasihi kamu, maka kita berjarak dulu ya. Karena aku mengasihi kamu, maka aku di rumah dulu aja. Nanti kalau sudah ini semua lebih baik keadaannya, kita bisa bertemu. Persahabatan yang diajarkan oleh Yesus bukan persahabatan karena kamu sudah aku tebus, karena kamu menjadi milikku dan kamu adalah sahabatku, maka kamu akan selamat. Tidak. Ingat bahwa Tuhan mengatakan, kamu adalah sahabatku ketika kamu melakukan perintahku. Sama seperti video tadi, meskipun berbeda agama, bahkan meskipun berbeda ras, suku, bahasa, bangsa, tetapi semua orang atau semua ciptaan yang diciptakan oleh Tuhan adalah sahabat kita. Maka mari bersama-sama menjadi sahabat-sahabat yang meneladani sikap dan juga perintah Tuhan. Selamat menjadi sahabat untuk semua orang. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Nah, karena kita sudah mendengarkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita bersyukur kepada Tuhan dengan wujud nyatakan dalam persembahan. Kita akan mengumpulkan persembahan dengan diiringi pujian Betapa Hatiku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak kumiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Nah, kita sudah mengumpulkan persembahan, sudah memuji nama Tuhan juga. Mari bersama-sama kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dalam berdoa dan juga mengaturkan doa syafaat kita bersama-sama. Mari kita berdoa. Syukur kepadamu ya Tuhan, ketika kami masih diperbolehkan bersama-sama membaca dan mendengarkan firman-Mu. Ya Tuhan, kiranya Engkau memampukan kami untuk kami dapat melakukan perintah-Mu, untuk dapat melakukan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Kiranya Engkau memberkati kami sebagai sahabat-sahabat yang hidup di dunia ini dan menjalin relasi hubungan dengan orang lain. Ya Tuhan, kami juga bersyukur atas setiap kehidupan yang boleh kami nikmati sampai saat ini. Tuhan, kami bersama-sama telah menghaturkan persembahan. Kiranya Engkau memberkati persembahan kami, sehingga melalui persembahan ini nama-Mu senantiasa dipermuliakan. Ya Tuhan, kami sebagai anak-anak-Mu menyerahkan segala pergumulan yang ada di dunia ini, terkhususnya di Indonesia. Kiranya Engkau memberkati setiap pergumulan yang terjadi di Indonesia, bencana alam yang silih berganti. Kiranya Engkau senantiasa menguatkan setiap orang yang mengalami musibah ya Tuhan.
kiranya mereka boleh menjalani kehidupannya di masa-masa yang mendatang dengan senantiasa berpengharapan kepadamu. Kami juga menyerahkan pemerintahan bangsa kami Tuhan, kiranya Engkau senantiasa memberikan hikmat kebijaksanaan kepada mereka, sehingga apapun yang mereka putuskan hanya untuk kepentingan bersama, kepentingan rakyat Indonesia. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk keadaan pandemi yang masih belum berakhir. Tentu kami sedih ya Tuhan ketika kami tidak bisa kemana-mana. Kami hanya berada di rumah saja. Tetapi kami yakin dan percaya bahwa upaya kami untuk memutus rantai penyebaran virus COVID-19 ini dapat terus membaik. Dan kami boleh beraktivitas seperti biasanya meskipun dalam kebiasaan yang baru. Ya Tuhan, kami menyerahkan setiap hidup dan kehidupan kami, keluarga demi keluarga, pribadi demi pribadi. Kiranya Engkau senantiasa menuntun, menyertai dan memberkati setiap langkah kami, sehingga kami bisa menjalani kehidupan kami dengan baik dan memancarkan kasih-Mu di dunia ini. Tuhan, banyak hal yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, tetapi yang kami yakini dan kami percaya bahwa Engkau mengasihi penuh dalam kehidupan kami. Maka berkaryalah dalam hidup kami ya Tuhan, berkaryalah dalam dunia kami, dan biarlah hanya kerajaan-Mu yang datang di bumi seperti di surga. Inilah doa kami ya Tuhan, sepenuhnya dan seutuhnya kehidupan kami serahkan dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Nah, sebelum kita berpisah secara virtual juga, kita mau memuji nama Tuhan dengan satu lagu Sungai Sukacita. Sungai sukacitamu mengalir dalamku, anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku bernyanyi dan bersuka, puji-Hu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Ya, ibadah kita saat ini sudah selesai. Sampai bertemu di ibadah selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, tetap berbahagia, tetap semangat meskipun di rumah aja. Bye-bye.